Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah al-mab'uthi rahmatan muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, di hari yang ke-17 ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meneruskan aktivitas kita, khususnya amaliyah Ramadaniyah, dari ibadah-ibadah baik yang sunnah terlebih yang wajib. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita dan menerima apa-apa yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini khususnya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari silsilah pembacaan dan pembahasan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab Mishkat Al-Yaqin yang sudah sampai pada hadis yang ke-26. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas dan membaca dua hadis, ialah 26 dan juga hadis 27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wal 'ishrun. Hadis yang ke-26. An Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati shadaqatul lisan. Sebaik-baiknya sedekah ialah sedekah yang keluar dari lisan. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wa ma shadaqatul lisan? Apakah sedekah yang keluar dari lisan itu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syafa'atu tafukku bihal asira. Pertolongan yang membebaskan dengan lisanmu itu al-asira, akan tawanan-tawanan. Wa tuhqinu bihad dama, dan merukunkan dengan lisan tersebut orang-orang yang berseteru atau yang bertikai. Wa tajurru bihal ma'rufa ila akhika, dan engkau menarik kepada kebaikan ila akhika, kepada saudaramu. Engkau menarik kebaikan kepada saudaramu melalui lisanmu. Wa tadfa'u anhu kurbatahu, dan engkau mencegah darinya akan kesulitan-kesulitannya. Bahwa riwayat ini, hadis ini menjelaskan kepada kita ternyata di sana ada macam-macam atau bentuk sedekah. Ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan ilmu, ada sedekah dengan hati, ada sedekah dengan fikiran. Dan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, menurut riwayat ini, sedekah yang paling baik adalah sedekah dengan lisan. Apa itu sedekah dengan lisan dan bagaimana caranya? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jelaskan dengan sabdanya, seperti engkau menolong tawanan, membebaskan tawanan dengan lisanmu, dengan hujahmu. Misal di sana ada yang tertawan, engkau bernegosiasi kepada kelompok lawan misalnya yang menawan. Di situ engkau tolong tawanan dengan hujahmu, dengan lisanmu agar ia bebas. Itu termasuk sedekah yang afdol, yang paling baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak sampai di situ, misalnya ada yang berseteru, ada yang bertikai atau bertengkar, engkau rukunkan, engkau damaikan dengan lisanmu, dengan hujahmu, agar mereka tidak bertengkar lagi, agar mereka tidak bertikai lagi, berseteru lagi, dan mereka rukun, mereka damai dengan sebab lisanmu atau hujahmu. Itu merupakan sedekah yang paling baik juga. Dikatakan, engkau menarik orang untuk melakukan kebaikan, engkau mengajak orang untuk melakukan kebaikan dengan lisanmu, dengan lidahmu, dengan ucapan atau hujahmu, dan orang tersebut melakukan kebaikan atas dasar lisanmu, atas dasar ucapanmu,
itu juga termasuk sedekah yang afdal, yang paling baik. Dan terakhir, engkau tahan, engkau hilangkan kesulitan orang lain dengan lisanmu, dengan solusi-solusi yang engkau tawarkan, dengan nasihat-nasihat yang engkau berikan agar kesulitan orang tersebut hilang misalnya, itu juga termasuk sedekah yang afdal, sedekah yang baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadis yang ke-27. Al-haditsus sabi' wal 'ishrun. Hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'adal muslimu akhahu," jika seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit, auzarahu fillahi ta'ala, atau ia mengunjungi saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulullahu azza wa jal, di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta fil jannati manzila. Engkau beruntung, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Wa taba mamsyaka, dan semoga beruntung pula langkah kakimu itu. Wa tabawwa'ta fil jannati manzila, dan dibangunkan bagimu rumah di surga kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan riwayat yang satu ini, ia katakan, Allah ridho dengan kata-kata tibta, semoga engkau menjadi orang baik. Tibta, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Tibta, semoga engkau menjadi orang yang menang. Wa taba mamsyaka, dan semoga langkah-langkah yang engkau lewati, yang engkau lalui dari perjalananmu itu juga menjadi langkah yang baik, langkah yang penuh dengan keberuntungan, dan akan dibangunkan untukmu nanti di surga. Kalimat seperti ini menunjukkan akan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, akan suka dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan yang dilakukan. Perbuatan apa itu? Perbuatan yang pertama, idza ada al-muslimu akhahu, jikalau seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit, itu termasuk perbuatan yang mulia, yang dikatakan tibta, engkau termasuk orang yang beruntung karena melakukan hal tersebut. Tak sampai di situ, jika tidak sakit, bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Ziarah, engkau melakukan ziarah, silaturahmi ke rumahnya, mendatanginya fillah, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, juga termasuk perbuatan atau perilaku yang mulia, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di sana ada perbuatan yang sangat afdal, yaitu sedekah dengan lisan yang bisa merukunkan orang yang bertengkar, yang bisa menjauhkan saudaranya dari kesulitan. Termasuk perbuatan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita atau kerabat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih kita menjenguk ia yang sedang sakit. Karena yang demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan perkataannya, Allah mendoakan kita agar kita menjadi orang yang baik dan beruntung, yang itu semua merupakan tanda cinta dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa terus melakukan perbuatan-perbuatan amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.